Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan gue memperkenalkan kembali. Gue Giza Paturusi dari Vespa Speeding Indonesia. Dan di video kali ini, gue Giza dari Speeding Indo mendedikasikan khusus video ini untuk almarhum Bagus Arianto, anggota MOVE Chapter Salatiga. Kenalin, namaku Alfian Akbar Hernanda, Ya. sering dipanggil Al. Siap. Nama saya Riza Septian. Namaku Nafik Maula Seda. Namaku Taufik Aris Kurniawan. Kau panggilan di Salatiga Tolet. Malik dari Salatiga. Ya, namaku Danang, member MOVE Salatiga juga. Aku kenal Bagus dari tahun 2010. Dari 2010. Ya, kenal karena satu SMP, Siap. satu kelas. Baik. Jadi lebih kenal deket karena satu kelas, satu bangku. Saya temen sama kayak Alfian juga, teman Bagus dari SMP, tapi nggak satu kelas. Mulai kenal Bagus dari SMP kelas 1, sama kayak Alfian juga. Oke, berarti udah cukup lama juga ya? Ya, 2010. Dari tahun 2010 ya? 2010 udah ada 11 tahun nih. Ya. Siap. Kenal dan Bagus tuh dari awal main Vespaan sama Bagus. Tahun berapa tuh? Kalau aku baru aja sih tahun 19 aku. 19-an ya? Kalau aku dari tahun sih. Aku dulu kenal Bagus itu mulai berhubungan dengan bengkel, kan dia anak mesin kan. Kalau ada apa-apa pasti aku curhatnya sama dia. Dia itu selalu punya 1000 akal. Ya, aku kenal Bagus dari udah pas zaman kita pertama itu, Mas. Pertama bikin komunitas dulu ya, kan kayak 2000 berapa? 18-an ya. Ya kan pertamanya kan Bagus, Ilham. Dan kesituan ya enak buat ajak jalan apa gimana. Dia nggak mesti nunggu temennya buat jalan apa gimana. Aku juga beberapa kali tuh sering jalan mini touring yang dekat sini berdua sama dia. Yuk mas, gas pagi-pagi yuk San Mori. Akhirnya San Mori jam 11. Kalau Bagus tuh gimana ya? Dia tuh agak pendiam ya, tapi kalau dia sekali cerita tuh dia pasti cerita banyak. Kalau sama saya tuh dia lebih condong cerita ke otomotif, soal motor. Dia ngobrol soal, kan dulu sempat juga main balap liar sama Alfian juga dari kelas mulai awal tuh kelas 2 SMP lah. Kelas 2 baru kenal motor lah, liaran. Mengenal sosok Bagus itu lebih orangnya humble, friendly, gampang berbaur sama lingkungan. Terus serius dalam segala hal. Kalau dari aku sih orangnya emang dia tuh lucu. Dia emang suka balap. Kan dia basicnya dari drag race kan, dia lebih bagus. Kalau di jalan tuh dia gitu. Kalau naik Suka cornering ya cornering, hobinya. Dari aku tuh sih kalau di jalan ya mesti Bagus tuh depan belakangan sama aku. Kalau kalau ada jalan kosong mesti kita barengan dulu, terus senyuman, ya udah yuk waktunya cornering. Udah koneksinya kayak gitu. Iya, udah. Pasti kalau udah kayak gitu tanda buat mau. Iya. Oke, iya. Murah senyum. Orangnya humble, nggak pernah neko-neko. Pernah satu itu yang aku agak gimana gitu. Dia itu pengen ada arisan part. Iya, betul. Aku merinding sendiri ini. Iya. Ini. Sampai belum keturutan itu. Belum kasihan. keturutan. Bener kasihan. Jadi kayak dulu mau idenya tuh sebulan 100 atau 50.000 buat arisan part dikocok gitu. Jadi kan yang dapat itu nggak boleh diambil duitnya, harus dibeliin part, entah itu aksesoris,
performa mesin apa CVT gitulah. Waktu di sini juga praktek waktu kita mau jalan ke mana? Kopi Tanpa Nama. Hari dimana Mas Bagus Iya. mengalami musibah. Iya, hari gimana masalah bagusnya? Jadi aku sama Bagus itu yang satu kampus, satu universitas, satu jurusan, satu kelas, satu kos. Oke. Terakhir aku sama Bagus itu di Solo di kos itu hari Jumat. Jumat udah ada planning kalau Jumat siang kita mau jalan-jalan ke Tawangmangu. Ya mau ngopi gitu sama teman-teman. Tapi pagi sekitar jam 8 dia tuh udah pulang saat 3 duluan karena orang tuanya katanya sakit. Jadi acara kita mau ngopi itu cancel. Sorenya dia chat aku kalau mau balik Salatiga nitip charger handphone ketinggalan di kos. Aku bawain. Hari Sabtunya dia chat mau ke rumah ambil charger sekalian pengen cerita, pengen ngobrol. Tapi Sabtu itu karena aku ada acara jadi si Bagus cuma bisa ambil charger langsung cabut lagi. Nggak bisa, jadi belum bisa ngobrol lagi. Nah itu hari terakhir aku ketemu hari Sabtu. Kalau aku ketemu terakhir sama Bagus itu sekitar hampir mau 1 bulanan. Dia tuh WA tanya keluar nggak, kan kita biasanya nongkrong di Burjo, kita nongkrong di Burjo, dia tanya keluar nggak, saya bilang nggak dulu Gus, dia bilang gitu. Terus tiba-tiba Bagus chat lagi OTW gitu, dia tanya jemput ke rumah. Terakhir itu dia jemput ke rumah, terus kita sempat ngobrol-ngobrol bentar. Nah, habis itu kita ke Burjo, terus sempat setelah itu minggu kemarin kalau nggak salah, minggu kemarin kan agak ke minggu ke belakang dia chat, dia terus sempat telepon juga, dia bilang pengen ikut Daino, dia pengen ikut Daino tes, terus saya kan bilang Daino di ISF, akan bilang gitu. ISF kan kayaknya yang tahun ini kan nggak ada Daino kan, yang ISF tahun ini nggak ada Daino. Terus dia bilang nanti ada event Daino di Jogja juga, katanya dia bilang gitu. Terus dia bilang tapi punya aku motornya pasti nanti masih standar lah, banyak yang standar. Dia mau konsultasi mau ikut yang apa gitu. Jadi terakhir itu minggu lalu kayaknya pas Selasa apa Rabu ya, minggu lalu sebelum dia ke Solo itu. Jadi dia kan ke rumahku dulu nitipin mau jualin stop lamp sama karpet. Kan aku juga ada toko kecil-kecilan. Terus juga apa ya, kayak ngobrol-ngobrol dulu sebentar, gimana mau kemana Gus? Main Bali Solo. Hati-hati itu ya tapi dia emang selalu sebenarnya sih hati-hati, kita juga nggak tahu kan namanya ajal apes apa gimana. Dan terus terakhir lagi tuh pas aku mau jalan ke Jakarta yang anak-anak bareng juga di sini, dia juga biasanya tuh kan mau ikut ke Semarang apa kayak gimana, tapi orang tuanya keadaan pas sebelum touring itu lagi sakit dua-duanya. Sebenarnya kalau nggak sakit pun dia mau ikut ke Jakarta touringnya. Soalnya yang sebelumnya itu ke Bromo tahun 2018 akhir, dia tuh ikut juga bareng-bareng berlima gitu sih. Terakhir ketemu itu sehari sebelum almarhum. Sehari sebelum itu kami berdua itu udah nyiapin part buat persiapan dyno test. Semua itu sudah dibawa sama Bagus sendiri. Satu yang belum keterutan itu dia minta belt Malosi yang Kevlar itu Mas. Ini gimana ini Mas? Beltnya belum ada ini, dia masih bimbangnya di situ. Iya. Oke. Kalau aku sih melihatnya rada sedikit antengan. Ya Mas ya? Biasanya
Bedanya karena nggak sediem kemarin. Iya. Oh, oke. Kayak ya nggak terlalu banyak bicara kayak gimana juga. Biasanya kan piye ho mangkat lah. Biasanya bawel deh ya. Iya. Tapi Ya itu paling apa ya, sering senyum sama aku. Sering senyum, udah dia minta bongkarin nanti ketika ada yang tes nanti Ganti. Mas nanti ganti-gantinya sama kamu ya gitu. Ya. itulah ya Mas ya, yang kayak tadi Mas bilang. Kalau dari aku jujur sampai saat ini masih belum percaya sih kalau si Bagus sudah nggak ada. Terus kalau kayak dari aku ngerasain ada tanda-tanda kayaknya enggak. Cuman yang aku nyesel Bagus yang jarang banget pengen ngajakin aku ngobrol, mungkin curhat lah, ngobrol intens. Tapi waktu dari Sabtu itu yang dia pengen main ke rumah, pengen ngobrol, akunya malah nggak ada waktu. Ya itu yang mungkin kayak dia nyesel lah. Kalau aku tuh nggak ada firasat apa-apa ya soal Bagus mau pergi itu, nggak ada firasat kalau ada tanda kalau ngerasa kalau dia mau ada apa dia pergi tuh nggak ada. Tapi yang aku nyesel sama kayak Alfian juga, aku yang nyesel tuh dia ngechat mau ke rumah, tapi malah aku ada acara. Ya sampai sekarang aku nyesel karena aku jadi cuma acara sepele tuh, kalau masih ada acara, tapi kalau aku kok aku nggak itu Bagus gitu loh, nggak ngedengerin Bagus, malah aku ada acara yang lain yang aku nyesel itu sampai sekarang. Jadi dari Mas Al dan Mas Reza berdua pun tidak ada merasakan firasat apa-apa. Iya. Kalau aku sih pas dengan percakapan Bagus sama Salwa tentang kalau bicaranya kayak gini, kalau nggak bisa pakai motorku, pakai motormu aja ya Wak. Udah kayak nitipin pakai motornya Salwa buat dyno test tanggal 28 itu. Itu ngomongnya Pas malam Bang Giza datang di sini. mungkin kalau dari Mas Dile ada feel atau firasat ngerasain atau mungkin Bagus ngomong sesuatu tapi yang mengarah nggak biasanya gitu. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Ya kita selalu apa ya, setiap kita beribadah kita doain biar apa almarhum juga diringankan bebannya, ya semoga diterima di sisinya yang cocok buat dia sih. Yang penting teman-temannya itu ya bisa mengikhlaskan juga biar dia juga nggak berat juga sih. Kalau doa ya, ya aku tahu Bagus banget, kenal dari 2010, sekolah bareng, kuliah bareng, satu kos, tahu baik buruknya Bagus. Ya kalau doa dari aku sih semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ditempatkan tempat yang terbaik buat Bagus. Sama sih kalau dari aku, ya semoga Bagus diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dosa-dosanya ditempatkan di sisi terbaik lah. Ya semoga kita selalu mengenang Bagus ya, jangan dapat lupa sama dia. Semoga kita pastinya kita juga udah berusaha buat memenuhi apa cita-cita terakhir Bagus, buat ikut dyno test gitu sih. Dan harapan doa kita untuk Mas Bagus, semoga doa Mas Bagus ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Oke teman-teman, mungkin sebenarnya di sini gue pengen sedikit cerita-cerita dari cerita kenapa gue bisa mengikuti teman-teman Salatiga touring balik ke Salatiga. Dan yang harus gue jelasin banget di sini, setiap pertanyaan teman-teman yang pertanyaannya itu mengenai
kronologis Mas Bagus Arianto pulang ke rumah terakhirnya. Oke, jadi gue bakal ceritain berkenaan gue untuk cerita semuanya, dan insya Allah aja gak terlalu panjang ceritanya, karena jujur sampai sekarang pun gue masih kurang percaya banget dengan kejadian kemarin. Jadi awalnya itu ada 4 teman dari Salatiga yang main ke Jakarta, yaitu yang pertama ada Mas Danang Vespaut, lalu ada Fadil, ada Salwa dan Ilham. Mereka berempat ini ke Jakarta pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Waktu hari Minggu sebelum pulang paginya, Senin paginya, gue itu ketemu sama 4 teman ini dari Salatiga di daerah Prapanca, Motospa. Di malam itu sebenarnya gue maksudnya ingin bertemu tamu dari Salatiga dan ngobrol-ngobrol, sharing aja gitu. Tetapi singkat cerita tuh gue nanya kalau misalkan iseng-iseng berapa jam sih kalau dari Jakarta ke Salatiga naik motor, experience-nya gimana selama touring, seru kah? Dan karena kebetulan gue juga belum pernah touring sejauh itu, di situ gue setelah mendengar dari cerita mereka seasik itu touringnya, terus ya seru banget deh gitu. Akhirnya gue memutuskan kayaknya untuk menemani mereka pulang ke Salatiga dari Jakarta pada hari Senin pukul 4:30 pagi. Malam itu gue prepare untuk touring ke Salatiga, hanya prepare beberapa jam saja, membawa Primavera merah yang selama di perjalanan di Salatiga itu banyak banget mention yang masuk ke Instagram Speeding Indo dan Giza, ke IG gue pribadi, yang bertulisan kalau misalkan akan ada riding dadakan di Salatiga bersama Speeding Indo. Sebelum nyampe di Salatiga itu gue mampir di Pekalongan dan ketemu keluarga besar dari Modern Vespa Pekalongan, chapter Pekalongan. Teman-teman Pekalongan nih, ada dong. Gue nggak tahu lebay apa enggak, tapi gue ngerasain selama gue bermain Vespa, selama gue mengunjungi setiap kota, gue belum pernah mendapatkan yang hal sangat luar biasa kayak gue dapetin di Pekalongan dan di Salatiga ini. Tapi sebenarnya di sini gue pengen ceritain banget yang bersangkutan dengan almarhum Bagus Arianto. Jadi ketika gue nyampe Salatiga itu, gue riding dari jam 4:30 pagi, nyampe di Salatiga pukul 11 malam. Dan itu sebenarnya malam itu langsung ketemu di Salatiga dengan semua anak Modern Vespa Salatiga. Sampainya di Salatiga, kita sharing-sharing tentang touring. Di situ pun juga masih ada almarhum Mas Bagus. Karena gue memang tidak terlalu konsen banget dengan malam itu, karena memang mungkin badan udah capek banget sama touring 12-13 jam. Gue langsung menuju ke penginapan. Dan yang tadi gue bilang riding dadakannya itu akan diselenggarakan pada hari Selasa besoknya, pukul 10. Besok paginya gue prepare untuk riding. Itu jam 11 baru start riding. 9:30 itu gue tiba di tikumnya restoran salah satu member Move Salatiga. Dan di situ itu sebenarnya gue banyak banget cerita. Dan awalnya yang punya restoran ini, Mas Topan, menyambungkan gue, menjembatani gue untuk ngobrol sama Mas Bagus. Karena Mas Bagus ingin nanya-nanya tentang gue atau konsultasi sedikit mengenai Dyno Contest yang pengen dia ikuti tanggal 28 November di Yogyakarta. Hari itu pokoknya konsultasi banget. Ini gue merinding banget sih, gue nggak bisa ngejelasin secara lebar karena gue yakin teman-teman di sini di rumah juga nungguin kronologis kecelakaan dari Mas Bagus. Siang itu sebelum riding, gue ngobrol sama Mas Bagus karena seantusias itu dia pengen mengikuti Dyno Contest tanggal 28. Tepat jam 11 siang kita jalan dari Salatiga menuju arah Magelang. Karena niatnya finishnya itu sebelum Magelang lah. Ada coffee shop di sana namanya Kopi Tanpa Nama, punya sahabat gue juga, Om Is. Selama di perjalanan itu gue bener-bener gak ngerasain apa-apa, gue enjoy banget. Dan apalagi ada announcement kalau sebelum riding itu dari teman-teman Move Salatiga kalau misalkan maksimal speednya itu hanya 60 km per jam. Oke. Dan gue juga ngucap di situ ke teman-teman Move,
Siap Om, karena saya benar-benar pengen menikmati riding siang ini. Karena kemarin walaupun sudah di Salatiga, tapi saya lebih konsen untuk cepat nyampai karena capek banget touring kan. Siang-siang itu benar-benar gue ngerasain ada hal-hal yang tidak mengenakan. Semua berjalan dengan lancar, enjoy. Setibanya di kota Magelang, hampir kota Magelang ya, itu gue memang selama riding siang itu ada salah satu Vespa yang gue ngeliat nih kayaknya mempunyai jiwa yang racing banget nih. Kadang kalau belokan suka kayak temen gue Rizky Atep, dia suka miring-miring. Kalau lurusan sedikit suka gas. Kelihatan lah untuk style ridingnya, kelihatan banget, nggak kayak teman-teman Salatiga yang lainnya. Dan tiba-tiba gue kelintas sama omongan Mas Danang Vespa Out waktu gue di Jakarta. Za, nanti itu lo bakal ketemu sama orang di Salatiga, Vespanya full standar, tapi jiwanya racing. Namanya Mas Bagus. Waktu riding itu gue langsung keinget sama omongan Mas Danang di Jakarta waktu itu. Dan gue langsung, ini kayaknya Mas Bagus yang waktu itu dibilangin sama Mas Danang. Dengan cara ridingnya, dengan style berkendaranya, gue udah, ini kayaknya Mas Bagus nih. Dan selama riding itu 1 kilo sebelum sampai di finish, gak sekilo lah, 2 kilo, pokoknya gak jauh lah, 10 menitan lagi sebelum nyampe finish, gue bener-bener ketemu sama trek yang bener-bener kelihatannya panjang banget dan lebar banget jalannya. Dan di situ saat riding gue ngeliat jalanan itu, Mas Bagus dan 2 rekan dari teman-teman Salatiga ngelewatin gue 3 motor. Itu ada Mas Bagus Arianto, Mas Tile, dan Mas Tolet. Gue inget banget. Dan gak taunya Mas Tolet ini dia ngedahuluin gue karena dia ngegoncengin orang yang lagi ngevideoin dan ngefoto-fotoin riding itu. Gue nyusul mereka bertiga. Itu posisinya di paling depan. Gue nyusul mereka, gue foto-fotoin. Tapi ketika gue mau nyusulin mereka, posisi riding style gue itu seperti kayak balap gitu loh. Posisinya tuh kayak seperti pengen balapan lah gitu. Karena gue pengen diabadikannya seperti itu. Tapi nggak taunya Mas Bagus agak pelani motor menyampingi gue, dan dia memberikan gue kode kalau misalkan yuk kita pacu motor kita berdua di track ini. Dan dari situ pun gue langsung ke-trigger banget. Ini gue paham banget Mas Bagus apa. Dari situ bareng-bareng kita gas bareng-bareng di jalanan panjang itu. Itu cukup panjang banget, gue ngegas berdua sama Mas Bagus. Gue inget banget tiba-tiba Mas Bagus ngelewatin gue. Gue pertama lihat jamnya dan gue lihat mukanya itu sangat gembira banget. Riding kali itu gue ngeliat sangat gembira banget. Gue ngeliat raut matanya itu kayak orang yang tersenyum lebar ngeliat ke arah gue waktu dia ngelewatin gue. Sekitar 500 meter setelah panjangnya jalanan itu ada jalanan yang modelnya tuh kayak bentuk S, turunan gini gitu. Jadi blind spot banget tuh jalanan. Karena gue waktu Mas Bagus ngelewatin itu sebenarnya kita udah selesai macu motor kita. Dan di situ pun gue udah ngelambain tangan untuk berhenti. Dan ini adalah lokasi TKP Mas Bagus mengalami musibah tersebut. Di posisi pertama itu ada gue ngambil kiri dan treknya itu langsung ke kanan seperti yang teman-teman lagi lihat sekarang posisi treknya. Dan di saat belokan itu, gue jauh banget di depan dari Mas Bagus. Setelah belok kiri, gue langsung ke kanan, gue menepi di sebelah kiri. Karena gue gak ngeliat rombongan lagi di belakang gue. Udah lama banget nih, gak mungkin nungguin selama ini. Pasti ada sesuatu. 1 menit lah gue nunggu mereka. Dan akhirnya gue muter. Gue balik lagi ke arah Salatiga yang tadi. Gue muter ke atas dan bener aja di tikungan es itu terjadi kecelakaan. Waktu gue berhenti, itu ada satu teman dari Salatiga yang memberi gue aba-aba ada crash gitu. Itu si Ilham. Bener aja waktu gue nyampe di TKP,
dari arah bawah, dari arah Magelang yang akan menuju Salatiga. Di sebelah kiri itu gue udah ada mobil EPV yang tertabrak dan motor Mas Bagus. Mas Bagus ini menurut kronologis yang bisa gue sampaikan dari pihak saksi di belakang kita, Mas Tile dan Mas Telo. Mas Bagus ini sebenarnya dia ngambil dari sisi luar. Dia ingin belok ke kiri itu melalui langsung dari luar ke dalam. Tapi kalau teman-teman yang lihat saksikan jalanannya itu modelnya memang dia menyempit. Untuk jalanan yang dari arah Salatiga menuju Magelang itu lebih sempit daripada jalanan yang dari Magelang menuju Salatiga. Kalau menurut kesaksian Mas Tile yang di belakangnya persis, Mas Bagus ini menghindari adanya gelombang. Jadi makanya dia tidak jadi mengambil ke kiri. Dan dia motornya kebuang ke kanan dan akhirnya masuk ke arah jalur yang berlawanan. Ini merinding banget, gue nggak bisa ngejelasin secara detail juga karena masih nggak tahu ya mau nyampeinnya kayak gimana. Dari Mas Tile pun menyampaikan kalau misalkan Mas Bagus itu sempat ada panic break, tapi karena udah nggak keburu dan di hadapan dia ini ada mobil. Seperti yang tadi gue sampaikan, kejadian ini betul-betul pure bukan saat kita lagi speed rolling, tetapi setelah kita speed rolling. Ketika gue sampai dari bawah, gue muter balik ke arah TKP, gue lihat banget posisi Mas Bagus yang sujud. Dan gue langsung berpikiran itu sepertinya Mas Bagus sempat berdiri dan menahan sakit gitu loh. Menurut kesaksian itu Mas Bagus ini ketika tertabrak ya posisinya seperti itu, seperti yang gue lihat pertama kali gue sampai di situ. Ketika gue balikin badannya dia, karena gue lah orang satu-satunya yang memindahkan posisinya pertama kali setelah kejadian tersebut itu. Posisi Mas Bagus itu di situ benar-benar udah, gue jadi teringat waktu itu pas gue mau balikin badannya Mas Bagus, gue jadi teringat almarhum Anaf. Gue ingat foto almarhum Anaf itu seperti sekarang gue lihat langsung dan ada di dekatnya, tapi beda. Ini Mas Bagus. Di situ gue langsung buka masker yang memang sudah ada percikan darah dari mulutnya. Dan gue ingat banget di situ gue ngomong, Gus, tapi tidak ada reaksi apa-apa. Dan gue lihat detakan jantungnya masih berdetak. Gus, tidak ada reaksi apa-apa. Dan ketika gue pegang tangan kirinya dia, dan gue ngomong di dekat kupingnya dia, Gus, bangun, ini Giza. Itu bener-bener tangan gue tuh kayak digenggam dengan kencang banget, tapi sepersekian detik aja kayak udah dilepas lagi. Itu gue shock banget dan akhirnya gue udah bener-bener nggak tahu mau ngapain lagi. Ada mobil angkut barang, gue langsung berhentiin, Pak tolong antepin teman saya untuk menuju ke rumah sakit. Itu langsung alhamdulillah dia mau ngangkutnya. Di perjalanan menuju ke rumah sakit itu yang menemani Tile dan Tolet itu. Mas Tile bicara ke gue, selama perjalanan ke rumah sakit itu detak jantungnya masih ada. Itu sekitar pukul 14.00 ya, jam 2 siang. Karena lokasi dari TKP ke rumah sakit itu sekitar setengah jam. Ketika sampai di rumah sakit, di pintu depan pas IGD, Mas Tile disampaikan bahwa Mas Bagus ini sudah tidak ada nadinya yang bergerak dan pupil matanya pun sudah membesar. Sampainya gue di rumah sakit, gue langsung nyampe ke IGD, gue langsung sampai ke IGD. Itu benar-benar Mas Bagus sudah pulang ke istirahatan terakhirnya pada pukul 15 kurang 10.
kronologis kecelakaan itu mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan sekarang. Karena dari video ini pun gue dedikasikan khusus langsung untuk teman-teman Salatiga dan Bagus Arianto. Tapi di sini gue ingin sedikit menyampaikan apa keinginan Mas Bagus untuk terakhir kalinya sebelum dia pulang ke istirahatan perakhiran. Seperti yang tadi gue sampaikan, Mas Bagus ini ingin banget tanggal 28 mengikuti Dyno Contest di Yogyakarta. Antusias dia cukup besar untuk mengikuti kontes ini. Sampai sebelum gue hadir pun dia udah antusias banget dengan teman-teman Salatiga. Mas Bagus sempat bilang ke kerabat dari Salatiga, Salwa, sempat berucap kalau, wah, ini Mas Bagus berucap ini setelah 4 orang dari Jakarta tiba di Salatiga Touring itu, salah satunya gue. Dan setelah ngobrol malam itu, Mas Bagus sempat bicara ke Mas Salwa kalau, wah, kalau motorku nggak bisa, motormu aja yang ikut Dyno Contest. Menurut saya, kalau menurut gue pribadi, sangat disayangkan banget waktu gue hanya sedikit bisa mengenal, berinteraksi, bercerita sama Mas Bagus Arianto. Banyak keinginan Mas Bagus yang harus gue dan teman-teman Salatiga selesaikan. Dan gue minta maaf banget kalau kronologis yang bisa gue jelaskan ini mungkin semoga aja bisa dimengerti dengan teman-teman di rumah. Tetapi dari video ini gue pribadi ingin menyampaikan kejadian itu murni bukan karena adanya speed rolling, tapi mungkin ini memang musibah untuk Mas Bagus Arianto aja hari itu. Yang bisa gue petik dari kejadian kemarin adalah ini suatu hal yang harus kita benahi bareng-bareng teman skuteris di Indonesia yang tentunya mungkin suka berpergian jauh, suka riding yang masih tidak memahami dengan pentingnya segala equipment. Kalau ditanya Mas Bagus menggunakan equipment yang cukup, gue bisa bilang sangat cukup. Karena menggunakan helm, menggunakan jaket, celana panjang, dan sepatu. Tetapi namanya musibah, kita tidak ada yang ketahui. Gak taunya itu jadi riding yang terakhir buat gue dan Mas Bagus Arianto hari itu. Sangat cukup berkesan dan sampai sekarang pun gue gak percaya kalau apa yang disampaikan teman-teman Salatiga dan sahabat Mas Bagus dari SMP, kalau misalkan story Mas Bagus ingin beli Vespa dulu, itu seperti apa. Doa gue, satu, semoga Mas Bagus bisa memaafkan kesalahan Giza pribadi di sana, bisa mengampuni setiap kesalahan apapun yang dirasakan Mas Bagus dan teman-teman Salatiga di sana. Ya. Gue ingin ini menjadi contoh pembelajaran banget buat teman-teman di rumah dan jujur buat gue pribadi. Karena kejadian ini adalah salah satu hal alasan gue tidak pernah bikin riding lagi di Speeding Indo. Gue bisa mengecap riding terakhir Speeding Indo itu adalah ride after exam sebelum riding di Salatiga. Hal yang gue takutkan selama bulan-bulan ini kejadian, dan ini menjadi pelajaran besar untuk gue pribadi. Mas Bagus, sampai ketemu
di lain waktu. Sampai ketemu di kebahagiaan berikutnya. Maafkan aku kalau aku punya salah. Mungkin cukup ya.